Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan matriks dan ruang vektor di bab 2 mengenai matriks dan operasinya. Ya, jadi di sebelumnya kita sudah bahas beberapa operasi matriks seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian matriks, dan juga kita sudah membahas tentang inverse matriks. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah matriks, ya mungkin istilahnya teman-teman baru dengar, yaitu tentang matriks elementer ya. Nah, teman-teman di sini perlu tahu apa sih matriks elementer ini gitu ya. Kemudian untuk apa sih matriks elementer ini gitu ya. Jadi di sini kita akan bahas dulu definisinya seperti apa, kemudian sifat-sifatnya bagaimana, dan dari sifat-sifat itu nanti akan kita gunakan gitu ya, yang akan kita gunakan untuk mencari solusi SPL. Oke, kita masuk ke definisi matriks elementer. Misalnya ada matriks E, ini dikatakan elementer jika matriks tersebut diperoleh dari sebuah matriks identitas yang di OBE satu kali. Ya, jadi kita buat dari matriks identitas, lalu kita lakukan OBE sebanyak satu kali ya, menghasilkan matriks elementer. Nah, pertanyaannya OBE-nya yang mana? Kan kita punya 3 tuh OBE, ada OBE 1, OBE 2, OBE 3. OBE 1 tukar baris, OBE 2 berarti perkalian dengan konstan data 0, ya, suatu baris kita kali dengan konstan data 0. OBE 3 kita jumlahkan baris dengan kelipatan baris lain, gitu ya. Nah, jadi intinya itu keywordnya adalah dari matriks identitas kita lakukan OBE sebanyak satu kali. Nah, ini kita lihat contoh, misalnya kita punya matriks min 3, 0, 0, 1. Nah, min 3, 0, 0, 1 ini adalah matriks elementer. Kenapa? Karena dia berasal dari matriks identitas dengan ukuran 2 kali 2 ya. Karena ini matriksnya 2 kali 2 berarti identitas dengan ukuran 2 kali 2. Nah, kita bisa lihat di sini ada perubahan di entry A11-nya. Yang awalnya 1 jadi min 3O, berarti ini yang digunakan adalah OBE yang kedua, yaitu mengalihkan baris pertama dengan min 3. Gitu ya. Ini contoh yang lain, misalnya kita punya matriks 4 kali 4. Nah, sebenarnya ini awalnya dari matriks identitas, gitu. Tapi, teman-teman bisa perhatikan ada perubahan di baris kedua dan juga baris keempatnya. Nah, ternyata ini dia menggunakan OBE 1 ya, jadi ada tukar baris antara baris 4 dan baris kedua. Nah, ini untuk contoh OBE yang lainnya. Ya, misalnya dari matriks identitas dengan ukuran 3 kali 3, kita ubah jadi, baris pertamanya kita ubah jadi 2B3 plus B1, sehingga matriksnya jadi seperti ini. Nah, artinya matriks ini adalah matriks elementer. Nah, sekarang kita masuk ke teorema 27 tentang matriks elementer ya. Nah, jadi misalkan matriks elementer E ini dihasilkan oleh sebuah OBE ya, pada matriks identitas I dengan dimensi M ya. Artinya misalnya dia ukurannya berarti M kali M. Kalau dimensinya 2 berarti 2 kali 2 ya. Nah, ya jadi di sini ada matriks E yang dihasilkan dari OBE pada matriks I. Nah, kemudian misalnya kita punya matriks lain nih, yaitu matriks A. Ukurannya M kali M. Maka, matriks elementer kita kalikan dengan matriks A ini adalah matriks yang dihasilkan ketika OBE yang sama dilakukan pada A. Gitu ya. Jadi misalnya dari
I, kita lakukan satu kali misalnya OBE 1 atau OBE 2 gitu ya. Dilakukan satu kali, OBE 1 aja, maka akan menghasilkan matriks elementer. Nah, kemudian kita punya matriks A. Kita lakukan juga dengan OBE yang sama nih, sama persis OBE-nya. OBE yang sama. Nah, ini akan menghasilkan matriks yang sama dengan matriks E dikali matriks A. Gitu. Ya, nah kita bisa lihat contoh sebentar ya. Nah, misalnya kita punya matriks A. Matriks A seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita punya matriks identitas. Ukuran 3 kali 3. Kemudian kita mencari matriks elementer. Untuk mendapatkan matriks elementer kan kita melakukan OBE sekali. Misalnya OBE-nya seperti ini. Kita ubah baris ketiga dengan 3B. 1 ditambah B3, sehingga kita dapatkan matriks seperti ini. Ya, 100, 010, 301. Nah, ini adalah matriks elementer ya, karena kita mengubah matriks identitas dengan melakukan satu kali OBE. Nah, sekarang, kalau teman-teman melakukan perubahan A atau melakukan OBE pada matriks A ini, dengan menggunakan OBE yang sama, artinya baris ketiganya kita ubah dengan ini, dengan 3B1 tambah B3, maka hasil OBE ini akan sama dengan perkalian E dengan A. Gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, misalnya kita ubah matriks A ini dengan menggunakan OBE yang sama ya. Nih, sama kan? Baris ketiganya kita ubah dengan 3B1 tambah B3. Hasilnya seperti ini. Ya, 102, 2-1, 3 ya. Kemudian baris ketiganya kan berubah ya. Berarti 3B1, 3 kali 1 ditambah 1 hasilnya 4, 3 kali 0 ditambah 4 hasilnya 4, 3 kali 2, 6 ditambah 4 hasilnya 10. Nah, sekarang teman-teman coba kalikan juga matriks E dikali dengan matriks A. Ya, berarti kan akan menghasilkan matriks 3 kali 3 juga ya. Nah, sekarang kita coba. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama misalnya ya. 1 kali, di sini harusnya ya, berarti 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 2 kali 3 ya. Hasilnya adalah, nah jadi, ya, maaf saya ini kebalik. E kali A ya, jadi diperhatikan baik-baik, bukan A kali E, tapi E kali A. Akan berbeda nanti. Kita hapus dulu aja ya, biar nggak bingung. Berarti kita akan mengalihkan E ini ke A ya. Berarti untuk mendapatkan entry yang pertama ini, baris pertama dengan kolom pertama. Berarti 1 kali 1 ditambah 0 kali 2 ditambah 0 kali 1. Hasilnya 1 ya. Kemudian untuk mendapatkan A12 berarti baris pertama dengan kolom kedua. 1 kali 0 ditambah 0 kali min 1 ditambah 0 kali 4. Hasilnya 0. Begitu juga yang selanjutnya. Misalnya kita lihat yang ini gitu ya. Ini berarti baris ketiga kolom kedua ya. Kita gunakan baris ketiga dan kolom kedua. Berarti 1 kali 0 ditambah 4 kali 1 ditambah 4 kali 0. Hasilnya adalah 4. Ya, jadi ternyata E kali A ini akan sama dengan matriks A yang kita lakukan OBE yang sama dengan OBE pada saat kita membuat matriks elementernya gitu. Nah, ini untuk contoh ketiga. Misalnya kita punya matriks A ukuran 3 kali 4.
Nah, misalnya kita lakukan beberapa kali OBE gitu ya di matriks ini. Saya untuk matriks pertama dari matriks A ini kita lakukan OBE dengan menukar baris. Ya, jadi baris pertama dan baris keduanya berubah jadi seperti ini. Ya, jadi kita ceritanya pengen mengubah matriks A ini menjadi matriks berbentuk echelon baris gitu ya. Nah, berarti kan di sini kita ubah dulu, kita tukar baris dulu B1 dengan B2. Nah, kemudian selanjutnya kita harus mengenolkan yang di sini kan. Dengan cara apa? Berarti baris ketiga kita ubah dengan min 2B1 tambah B3. Ya, sehingga menjadi matriks seperti ini. Nah, sekarang kita lihat baris kedua, ini satu utamanya udah oke, di bawah satu utama sudah 0. Sekarang kita berarti ke baris ketiga yaitu di sini. Nah, di sini kan harusnya 1 ya kalau kita mau membuat baris bentuk echelon baris ya. Caranya gimana? Berarti baris ketiga kita ubah dengan setengah B3. Sehingga menghasilkan matriks seperti ini. Nah, ini sudah berbentuk echelon baris ya. Nah, ini kita melakukan OBE sebanyak 3 kali nih. Ya, ini OBE pertama, OBE kedua, dan OBE ketiga. Nah, kembali ke matriks elementer, kita bisa membentuk matriks elementer dengan cara melakukan 1 kali OBE. Jadi misalnya kita buat matriks elementer menggunakan OBE yang pertama ini, OBE yang ini. Berarti matriks elementernya adalah kita menukar baris pertama dengan kedua. Sehingga kita dapatkan matriks ini. Oke ya. Nah, kemudian kita bikin matriks elementer yang lainnya. Dengan cara apa? Kita pakai OBE yang ini. Ya, akan menghasilkan matriks elementer ini. Ya, jadi dari matriks identitasnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ya, 3 kali 3. Kita lakukan OBE dengan yang nomor 2 ini, akan menghasilkan matriks elementer ke-2. Nah, jadi kita lakukan OBE-nya dari matriks identitas, bukan dari E1 ke E2. Kalau ini udah bukan matriks elementer lagi, karena udah 2 kali OBE ya. Jadi yang namanya OBE harus 1 kali OBE-nya, gitu. Nah, kemudian kita bikin matriks elementer yang ketiga, menggunakan OBE ini, sehingga mendapatkan matriks elementer ketiga ini. Nah, kita ingin membuktikan bahwa hasil OBE ini, OBE matriks A, ya, ini akan sama dengan E kali A tadi. Jadi, caranya adalah kita kalikan dulu dari matriks elementer yang paling akhirnya. Jadi dari E3 dikali E2 dikali E1 dikali matriks A-nya. Ya, jadi teman-teman bisa kalikan dulu ini dengan ini. Nanti hasilnya dikali dengan ini. Dikali dengan ini. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman bandingkan ya matriks ini dengan matriks A yang kita OBE tadi, ini akan sama ya. Teman-teman bisa lihat nih bentuknya echelon baris ya. Ini satu utama, di bawahnya 0 semua. Oke, ya jadi terbukti teorema yang tadi ya. Nah, sekarang kita bahas tentang matriks ekivalen baris. Jadi misalnya kita punya sistem persamaan linear A dan sistem persamaan linear B. Ini dikatakan ekivalen jika matriks A ini kita lakukan OBE, OBE, OBE dengan mekanisme yang betul gitu ya, dan tepat, maka akan menghasilkan matriks baru yaitu matriks B, tapi walaupun OBE-nya beberapa kali, gitu ya, kita mengotak-atik barisnya gitu ya, mengubah barisnya, bukan berarti SPL-nya berubah, SPL-nya akan tetap sama ya. Ini sudah kita buktikan di video sebelumnya, silakan dicek ya di bagian OBE. Jadi kalau kita melakukan OBE itu sebenarnya kita tidak mengubah SPL, tapi yang kita ubah hanyalah bentuknya saja gitu ya, sehingga ya SPLA ini kalau sudah kita lakukan OBE ini akan tetap
sama sebenarnya, akan tetap ekivalen. Nah, berarti kalau misalnya, nah ini kan tadi misalnya kita punya matriks A, lalu kita lakukan OBE sehingga menghasilkan B, ini dia ekivalen. Berarti kalau misalnya kita kalikan dengan matriks elementer gitu ya, dari EK, terus EK-1 sampai E1, kita kalikan dengan matriks A dan menghasilkan matriks B, berarti yang kita lakukan ini adalah proses yang sama seperti yang sebelumnya, gitu kan? Proses yang sama dengan yang ini kan? Berarti kita akan menghasilkan matriks yang ekivalen juga, gitu. Ya, berarti kalau kita kalikan matriks elementer dengan matriks A akan menghasilkan matriks baru, ini akan menghasilkan matriks yang ekivalen, gitu ya. Berarti nggak berubah nih SPL-nya, gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang inverse dari OBE dan matriks elementer, ya. Nah, jadi OBE pada matriks I yang menghasilkan E. Nah, bisa kita lakukan dengan 3 cara ya. Sebenarnya enaknya langsung lihat di contohnya supaya bisa mengartikan ini. Jadi, kita ke contohnya aja ya. Nah, misalnya kita punya matriks identitas seperti ini, kita lakukan OBE pertama, yaitu kita tukar baris, sehingga menjadi matriks elementer seperti ini kan. Nah, matriks elementer ini bisa kita balikan lagi ke matriks identitas. Dengan cara apa? Tukar baris lagi kan? Gitu. Ya, jadi dari matriks identitas ke matriks elementer bisa kita balikan lagi ke matriks identitas. Dengan cara apa? Kalau tukar baris ya berarti dengan tukar baris. Gimana kalau kita pakai OBE yang kedua? Nah, ini kan dari matriks identitas, kita mau bikin matriks elementer. Misalnya, baris kedua, kita ubah dengan 5B2. Berarti matriksnya jadi seperti ini. Nah, ini adalah matriks elementer. Nah, matriks elementer ini kita bisa ubah lagi ke matriks identitas. Dengan cara apa? Berarti yang berubah kan ini. Berarti tinggal dibagi 5 aja kan supaya bisa balik ke matriks identitasnya. Gitu. Nah, berarti kalau kita pakai OBE2, kalau misalnya kita kalikan dengan C, maka untuk mengembalikan ke matriks identitas lagi, kita bagi dengan C, atau 1/C dikali barisnya itu. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang ketiga, misalnya kita pakai OBE-nya B1 diubah dengan 2B2 tambah B1. Menjadi seperti ini. Nah, berarti untuk membalikan lagi ke matriks identitas gimana? Berarti kita kalikan dengan min 2B2 ditambah B1 ya. Jadi ada di sini ya. Yang awalnya dikali dengan 2, kemudian untuk mengembalikannya lagi dikalikan dengan minus 2. Gitu. Menjadi matriks identitas lagi. Sehingga kita masuk ke teorema 2.8 bahwa matriks elementer, misalkan E matriks elementer, maka E inverse-nya ini juga matriks elementer gitu ya. Jadi balikan dari E-nya ini adalah matriks elementernya juga gitu ya. Karena dilakukan OB 1 kali ya. Sehingga muncullah beberapa pernyataan ekivalen dari sini. Pernyataan ekivalen ini artinya adalah semua pernyataan ini akan benar ataupun akan salah. Jadi kalau misalnya di sini kan ada 4 pernyataan nih. Jika salah satu pernyataan ini betul, berarti otomatis semua pernyataan akan benar, akan memenuhi gitu. Tapi kalau misalnya ada salah satu yang salah, berarti semuanya tidak akan memenuhi. Nah, jadi kalau misalnya kita punya matriks A, dia punya inverse, artinya matriks tersebut kalau dia adalah SPL homogen ya, atau AX sama dengan 0, ini kan SPL homogen ya, cek di bab 1. Berarti dia memiliki solusi trivial. Solusi trivial itu apa? Berarti himpunan solusinya
nol semua gitu. Ya. Kemudian selanjutnya kalau matriks ini memiliki inverse berarti dia bentuk echelon baris reduksinya adalah matriks identitas. Dan terakhir, matriks A ini dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks-matriks elementer.